Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Hari ini kita akan belajar mengenai segmentasi pasar. Kemarin kita sudah belajar ya tentang segmentasi pasar itu apa. Segmentasi yaitu pengelompokan pasar di mana membagi suatu pasar yang sifatnya itu heterogen menjadi kelompok satuan pembeli yang bersifat homogen. Kemarin kita sudah belajar tentang alasan melakukan segmentasi pasar, kemudian tujuan segmentasi pasar, manfaat segmentasi pasar, kemudian segmentasi pasar yang banyak digunakan oleh para pelaku bisnis, syarat segmentasi pasarnya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran tentang pengalihan pemasaran massal menuju pemasaran sasaran. Jadi pemasaran massal itu apa? Kegiatan memproduksi, mendistribusikan, mempromosikan segala macam produk atau barang yang kita jual ataupun jasa kepada konsumen. Biasanya itu dipakai perusahaan dengan konsumen yang terbatas. Yang kedua ada pemasaran produk yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu apa? Jadi diferensiasi ini upaya untuk membedakan ataupun perusahaan berusaha untuk mencoba melakukan identifikasi terhadap kelompok pembeli tertentu. Jadi diferensiasi itu membedakan, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada pemasaran sasaran. Pemasaran sasaran ini perusahaan memusatkan pemasaran produknya hanya pada satu atau beberapa kelompok segmen pasar tertentu saja. Jadi, segmen pasar yang itu bisa dari kalangan remaja atau kalangan dewasa. Nah, itu dari sasarannya. Kemudian ada diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk ini adalah upaya suatu perusahaan untuk membedakan atau mengidentifikasikan produk yang dimilikinya daripada produk pesaing dalam sebuah sifat yang sifatnya itu lebih memunculkan keunggulan atau spesial dari produk ataupun jasa yang kita jual. Diferensiasi produk ini menurut Gary Kotler, itu yang pertama ada produk meliputi performance, fitur, desain, ataupun lainnya. Misal, seperti baju, ada model desainnya yang elegan, simple. Nah, itu dari produk yang dijual. Kemudian service atau jasa pelayanan meliputi kecepatan, kemudahan, delivery time, ataupun empati. Seperti yang kita tahu biasanya jasa atau layanan ini kita dapat mudah temukan seperti di restoran McDonald ataupun KFC gitu. Ada yang namanya fitur drive-thru. Mereka menyediakan drive-thru atau delivery time di mana kecepatan dari makanan yang kita pesan itu cepat sampai dan itu mudah dengan menghubungi call center-nya ataupun menggunakan aplikasi. Itu dari service-nya. Kemudian yang ketiga, saluran distribusi atau tempatnya. Nah, bentuk saluran distribusi, kemampuan dari penjualan mendistribusikan barangnya. Nah, yang keempat ada sumber daya manusia ataupun karyawan yang terdapat di perusahaan tersebut, meliputi budaya kerjanya ataupun skill-nya dan hal yang lainnya. Biasanya suatu perusahaan itu menuntut karyawannya untuk memiliki skill yang dipunya dan mengasah skill-nya supaya lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan perusahaan pesaing. Yang kelima ada citra perusahaan, meliputi merek, logo, asosiasi karakter, ataupun jargon. Kenapa citra perusahaan ini digunakan? Karena supaya konsumen dapat mudah mengingat produk yang kita jual. Seperti merek yang kita ingat, misalnya Wardah. Wardah adalah sebuah kosmetik yang halal, dengan labelnya seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan kosmetik yang halal, pasti kita akan terpacu Wardah nih, karena Wardah tuh punya jargon atau
statement dia make up-nya tuh halal. Nah, itu citra perusahaan. Kemudian kita akan belajar tentang dasar-dasar segmentasi pasar. Yang pertama itu ada demografis. Demografis ini pasar dibagi menjadi beberapa pembagian dasar utama, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, ataupun agama. Jadi, demografi ini misalnya umurnya. Konsumennya yang ditargetkan itu usia remaja. Usia remaja itu berapa sih? Dari 12 sampai 20 tahun ya. Kemudian dewasa itu sekitar 20 sampai 30 tahun. Setelah itu nanti ada yang untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak biasanya 31 tahun sampai 50 tahun. Kemudian lansia sampai 65 tahun. Nah, itu dari segi demografis. Jenis kelamin pasti dong ada pembedanya dari perempuan maupun laki-laki. Misalnya kita mau jual pakaian aja, modelnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian besarnya keluarga, misal seperti yang kita tahu ada baju lebaran satu set keluarga jadi 4 orang, harganya bisa lebih murah. Nah, itu dari besarnya keluarga. Tipe keluarganya juga sama, misalnya satu paket baju ada suami, istri, kemudian 2 anak. Nah, itu segmentasi yang patokannya berdasarkan keluarga. Kemudian pendapatannya, terus pekerjaannya, pendidikannya. Kalau pendidikan, misal untuk remaja berarti dari SMP, SMA, kuliah, dengan baju atau pakaian yang modis gitu. Kalau dewasa dengan pakaian yang simple tapi formal dan rapi. Nah, itu dari segi pendidikan. Kemudian agamanya ataupun ras kebangsaannya gitu. Biasanya kita memiliki perbedaan untuk menjual baju aja kita ada bedanya gitu. Di Indonesia karena iklimnya misalnya kemarau gitu, bajunya lebih tipis gitu. Kalau misalnya di luar negeri karena uh, kalau di Indonesia pakaiannya tertutup, kalau misalnya di luar negeri bisa pakaiannya lebih terbuka. Nah, itu dari apa ya, budaya di suatu bangsa tersebut gitu. Kemudian geografis. Geografis ini dibedakan berdasarkan negaranya, seperti di wilayah ataupun kota dan desa. Nah, segmentasi ini biasanya menyasar kayak provinsinya, wilayahnya, ataupun negara bagian. Misalnya, bagaimana caranya kita memasarkan produk ke ibu kota Jakarta, di mana pasti banyak pesaingnya. Nah, itu dari geografis. Kemudian iklim tadi. Iklim misalnya penduduknya itu dingin, berarti lebih banyak menjual pakaian dingin, seperti itu. Itu dari geografis. Kemudian ada psikografis. Psikografis ini dengan gaya hidupnya, nilai kehidupan yang dianut, maupun kepribadian. Jadi kalau gaya hidup, jika orang itu pendapatannya besar, pasti gajinya lebih besar dan dia mampu untuk membeli barang-barang branded atau yang mahal. Gitu. Jadi sesuai dengan gaya hidupnya. Kalau misalnya pelajar biasanya yang bagus tapi harganya murah gitu ya. Itu tadi dasar segmentasi pasar. Kemudian ada langkah-langkah menyegmentasi pasar. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Jadi fase segmentasi pasar ini kita mengelompokkan beberapa segmen. Jadi yang kemudian kita bisa tahu segmentasi pasar itu dapat menguntungkan kita atau tidak. Kemudian kita evaluasi terhadap segmentasi pasar yang sudah kita lakukan. Jadi mengidentifikasi kemudian mengembangkan hasil dari segmen yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, penargetan pasar. Yang tadi ada evaluasi dan memilih segmen sasarannya. Jadi kita evaluasi satu atau beberapa segmen yang kita pilih. Biasanya ini sudah terfokus untuk
menargetkan, misal kita mau jual produk baju, kita targetkan untuk kalangan remaja atau kalangan dewasa. Itu mengevaluasi daya tarik dan memilih segmen sasarannya. Kemudian yang ketiga ada penempatan pasar. Mengidentifikasi konsep posisi bagi setiap segmen pasar, memilih dan mengembangkan, selanjutnya ada menyampaikan konsep dari penentuan posisi yang kita pilih. Jadi ketika awalnya kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita sudah memilih segmentasinya, kita akan selanjutnya menetapkan target pasar kita. Tuh. Itu ya. Tadi tentang segmentasi pasar. Kemudian materi yang selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang biasa dikenal dengan marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasar. Nah, unsur-unsur dari bauran pemasaran ini ada, di sini ada produk, kemudian price atau harga, terus ada promosinya, dan place atau tempatnya. Kemudian kita bisa menentukan target pasar kita atau target market. Nah, untuk produknya, kita biasanya menentukan apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen dengan memperhatikan, memperoleh atau memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian kalau harga, berapa harga produk ataupun jasa kita yang kita tawarkan kepada konsumen, biasanya menggunakan diskon ataupun seperti kayak beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Nah, itu seperti itu diskon. Atau diskonnya itu potongan harga 30%, 50% itu untuk harga. Jadi penetapan harga ini didasarkan atas nilai. Biasanya jika ada toko baju nih, udah akhir tahun, mereka akan melakukan cuci gudang. Nah, itu biasanya ada harga yang akan ditawarkan lebih murah daripada hari-hari biasanya. Kemudian place atau saluran distribusinya. Jadi saluran distribusi ini ditentukan seperti kita akan menawarkan dari mulut ke mulut atau dari online shop kayak misal di Shopee, Lazada, Tokopedia ataupun marketplace lainnya, ataupun kita mempunyai toko dan store yang offline gitu, yang ada bentuknya gitu, di mana konsumen bisa mengunjungi toko kita untuk membeli. Kalau misalnya place-nya itu online shopping, kita harus dapat mendistribusikan itu gimana caranya memakai jasa pengiriman ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada promosi. Kalau tadi place-nya sudah ditentukan mau offline atau online gitu, online misalnya di Shopee gitu, kita harus menggunakan promosi ini atau periklanan. Biasanya kita bikin poster atau bikin selebaran-selebaran atau video yang menarik yang akhirnya orang jadi minat dan ingin membeli produk yang kita jual. Dari promosi dagang ini, dari publikasi yang ada di sosial media, itu yang harus kita terapkan gitu. Karena di zaman era digital saat ini, promosi sangat digunakan apalagi untuk mempromosikan produk. Gitu. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran marketing mix dengan pendekatan 8P. Jadi kalian bisa hafalin nih, pendekatannya itu namanya 8P. Yang pertama, produk elemen adalah komponen layanan atau produk yang kita jual gitu. Komponennya tuh apa aja. Kemudian place, cyber place, and time, dari kapannya, di mana tempat kita menjualnya, terus layanan yang seperti apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen, itu
dari plus cyberspace dan time. Yang ketiga itu ada promosi and education, promosi dan edukasi dari produk yang akan kita jual. Kenapa harus ada edukasi? Misal, kita mau menjual makanan. Kalau jual di Indonesia pasti halal nggak ya makanannya? Nah, itu harus kita edukasi bahwa makanan yang kita jual itu halal loh, dengan bahan-bahan yang bisa kita sebutkan di bagian kemasannya, seperti itu. Kemudian price and other user outlays. Jadi price ini dari pengeluaran uangnya, dari segi untuk promosi biasanya juga mengeluarkan uang, kemudian dari segi tempatnya, supaya bisa menciptakan persepsi pelanggan yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Kemudian proses. Jadi proses ini kegiatan pengoperasian atau tindakan dari penyajian produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian ada productivity and quality. Produktivitas dan kualitas. Layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan serta bisa memuaskan konsumen disebabkan telah terpenuhinya kebutuhan, keinginan, serta harapan. Jadi kualitasnya juga harus dipentingkan untuk menambah nilai suatu produk yang kita punya. Kemudian people, atau kumpulan konsumen atau pelanggan serta karyawan yang terlibat pada aktivitas pembuatan produk atau layanan yang kita tawarkan. People ini bisa meliputi karyawan seluruhnya, dari bosnya, HRD-nya, ataupun karyawan staff-nya, seperti itu ya. Terus ada physical evidence. Physical evidence ini perangkat yang dibutuhkan dalam penyajian nyata perihal kualitas produk dan layanan yang diberikan pada konsumen. Jadi, sebuah perangkatnya untuk penyajian produk yang kita punya yang akan kita tawarkan ke konsumen. Itu physical evidence. Kemudian ini terakhir ada tugas. Tugas itu buatlah poster promosi produk. Ini boleh produknya itu barang ataupun jasa ya. Jadi bisa barang, bisa jasa, kreatif dan berwarna. Jadi diwarnain, harus berwarna. Bisa menggunakan aplikasi juga kalau misalnya kalian belum bisa membuat posternya di gambar gitu. Mencakup apa? Barang atau jasa yang dijual, misal mau memasarkan baju gitu. Bajunya seperti apa? Harganya ada diskonnya atau enggak? Tempat penjualannya misalnya dapat mengklik link Shopee di bawah ini gitu. Berarti kan online shop. Nah, itu target pasarnya untuk remaja. Berarti modelnya model remaja bajunya. Terus daerah hubung toko tuh seperti sosial media atau call center-nya. Kalian bisa misalnya jangan lupa untuk melihat Instagram kita juga loh gitu. Ataupun call center-nya hubungi nomor yang tertera untuk pemesanannya lebih lanjut. Yaitu dari narah hubung toko. Kalian bisa kreasi sekreatif kalian, seperti apa model posternya. Bisa menggunakan kertas gambar, bisa menggunakan kertas HVS, ataupun boleh menggunakan aplikasi. Justru lebih bagus menggunakan aplikasi. Tugas ini dikumpulkan di hari Sabtu, paling terlambat hari Sabtu. Kalau misalnya kalian mau ngumpulin hari Selasa, Kamis, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Tanggal 4 September 2021. Sebelum tanggal 4 September 2021 juga bisa untuk mengumpulkan tugasnya. Pukul 12.00 itu paling terlambat. Jika tidak mengumpulkan tugasnya, maka tidak akan mendapatkan nilai. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada kendala dalam pengumpulan tugasnya, boleh dikumpulkan di sekolah, ya. Tapi lebih utama di Google Classroom, seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja kita belajar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa untuk di-like sebagai bukti kehadiran kalian telah menonton video ini. Terima kasih.